Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ila hadal video. Bersama saya Muhammad Azril Akbar Armansyah dengan NIM 222101020028, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Islam Ahmad Siddiq Jember. Pembuatan video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabiyah yang diampu oleh Ustadz Asep Maulana. Dalam video kali ini saya akan menerjemahkan video dari YouTube berbahasa Arab ke bahasa Indonesia. Selain itu, saya juga akan memaparkan beberapa metode yang saya gunakan dalam proses penerjemahan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه السلسلة سنتعلم مبادئ الإسلام من الصفر، شيء يسير وشيء مسهل وميسر بإذن الله تعالى. وسنستخدم كتابا في التعلم ما لك علاقة باسمه، لأنني أنا صنفته لفئة عمرية معينة، لكن هو يحوي الأصول والمبادئ الأساسية التي تنفعنا جميعا وتراجع لنا أفكارنا، حتى إن كثيرا من الذين اشتروه لأولادهم قالوا إنهم انتفعوا به جدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam seri pelajaran kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar Islam mulai dari nol dengan cara yang ringan, mudah dipahami, dan insya Allah menyenangkan. Kita akan memakai sebuah buku sebagai panduan belajar. Anda tidak perlu terlalu memikirkan judul bukunya, karena sebenarnya buku ini saya buat untuk usia tertentu. Tapi isinya mencakup pokok-pokok ajaran Islam yang penting, yang bermanfaat untuk semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Bahkan banyak orang tua yang awalnya membeli buku ini untuk anak-anak mereka, akhirnya bilang kalau mereka sendiri juga sangat terbantu dan merasa mendapatkan banyak manfaat dari isinya. نبدأ بالعقائد، ثم سنثني بالأحكام أو بالعبادات يعني، ثم بعد ذلك نأخذ الآداب الإسلامية والسلوك الإسلامي. بالنسبة للعقائد، أول شيء نأخذه أركان الإيمان. الإيمان مبني على ستة أركان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة. نؤمن بالله. Kita akan mulai dengan akidah, kemudian dilanjutkan dengan hukum-hukum Islam atau ibadah, lalu setelah itu kita akan mempelajari adab-adab dan perilaku dalam Islam. Untuk bagian akidah, hal pertama yang akan kita pelajari adalah rukun iman. Iman dibangun di atas 6 rukun, terdiri atas 6 rukun. Rasulullah SAW bersabda, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Inilah 6 rukun iman. نؤمن بالله. قبل ذلك الإيمان يقول أهل السنة هو قول وعمل. إيش يعني قول وعمل؟ يعني إذا قال الإنسان أنا أؤمن بالله، هل هذا يكون مؤمنا حقا؟ يعني هل يشترط أن الإنسان الذي قال أنا مؤمن بالله هل سيكون مؤمنا أم قد لا يكون مؤمنا؟ قد يكون زعم زعما ولكنه غير متحقق بالإيمان. Kita beriman kepada Allah. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa menurut ahlu sunnah, iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan.
Apa maksud ucapan dan perbuatan? Yakni jika seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, apakah itu sudah cukup untuk menjadikannya benar-benar seorang mukmin? Artinya, apakah setiap orang yang berkata saya beriman kepada Allah pasti betul-betul beriman? Atau bisa jadi tidak? Bisa jadi dia hanya sekedar mengklaim tetapi sebenarnya belum sungguh-sungguh mewujudkan keimanan di dalam dirinya. عندما أقول أنا مؤمن بشيء لا يعني مجرد أنني مصدق بوجوده، فأنا مصدق أن إبليس موجود، لكن هل يجوز لمسلم أن يقول إنه يؤمن بإبليس؟ يؤمن بوجود إبليس، نعم يصدق بوجوده، لكن يؤمن به؟ لا، لأنك عندما تقول أنا أؤمن بكذا أنت تتبنى هذا الشيء، تتبناه في عقيدتك وفي عملك وفي انتمائك. Ketika saya mengatakan saya beriman kepada sesuatu, itu tidak sekedar berarti saya membenarkan bahwa hal itu ada. Saya memang meyakini bahwa iblis itu ada, tapi apakah boleh seseorang muslim mengatakan saya beriman kepada iblis? Dia membenarkan bahwa iblis itu ada, ya, tetapi beriman kepadanya itu tidak. Karena ketika kamu mengatakan saya beriman kepada sesuatu, itu artinya kamu menerima dan mengadopsi hal tersebut dalam keyakinanmu, dalam perbuatanmu, dan dalam identitasmu. وفي انتمائك. فعندما نؤمن بالله سبحانه وتعالى نؤمن بالله الذي خلقنا ورزقنا ودبر أمورنا، نؤمن بالله الذي فوق عرشه والذي هو يعلم كل شيء في الكون، حتى أصغر جزئيات الكون هو يعلمها، ونؤمن بأن هذا الإله الذي خلقنا يستحق أن نعبده. لا يكون إنسان يعني يقول أنا أؤمن بهذا ولكن مع ذلك هو لا يعبد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإيمان قول وعمل، العمل من الإيمان. Maka ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beriman kepada Allah yang menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, dan mengatur segala urusan kita. Kita beriman kepada Allah yang berada di atas arsy dan yang mengetahui segala sesuatu di alam semesta, bahkan bagian terkecil sekalipun dari ciptaannya. Dia mengetahui dengan sempurna. Dan kita juga beriman bahwa Tuhan yang menciptakan kita ini memang pantas untuk disembah. Maka tidak mungkin ada seseorang yang berkata saya beriman kepadanya, tapi pada saat yang sama dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu iman terdiri dari ucapan dan perbuatan. Amal perbuatan juga merupakan bagian dari iman. كذلك طيب، طبعا نحن سنفصل في بعض هذه الجزئيات بإذن الله في مواضع تأتي. فنؤمن بالله، نؤمن بملائكته، لأن الملائكة هم الذين أوصلوا كتبه إلينا، فنؤمن به ونؤمن بملائكته ونؤمن بكتبه التي هي أصول الشرائع التي أتتنا: القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، هذه أنزلها الله سبحانه وتعالى لتكون هدى للخلق. Saja beberapa dari rincian ini akan kita bahas lebih lanjut insyaallah pada bagian-bagian selanjutnya. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat-malaikatnya, karena para malaikatlah yang mengantarkan kitab-kitabnya kepada kita. Maka kita beriman kepadanya, beriman kepada malaikatnya, dan beriman kepada kitab-kitabnya yang merupakan sumber pokok syariat yang telah diturunkan kepada kita, yaitu Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf Nabi Ibrahim. Nah, kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi seluruh makhluk.
فالإيمان بها لا يكون مجرد أنك عرفت أن هناك قرآن، لا، لابد من أن، طبعا لا يكتمل إيمانك بالقرآن الكريم حتى تفهم هذا القرآن، حتى تعتني به وتعتني بتفسيره، وإلا فإيمانك به، نعم أنت صدقت أنه كتاب حق من عند الله سبحانه وتعالى، هذا إيمان أدخلك في الدين. Maka iman pada kitab-kitab tersebut bukan sekedar mengetahui bahwa ada kitab bernama Al-Quran. Tidak, tidak seperti itu. Imanmu kepada Al-Quran tidak akan sempurna sampai kamu memahami isi Al-Quran itu, sampai kamu menaruh perhatian padanya dan memperhatikan tafsirnya. Kalau tidak, maka benar, kamu memang membenarkan bahwa itu adalah kitab yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu cukup untuk memasukkanmu ke dalam Islam. ولكن حتى تؤمن به إيمانا حقيقيا لابد من أن تتأمل هذا الكتاب، تستفيد منه، تتعلم ما معاني هذه الكلمات التي قالها الله لنا، هذه الآيات التي أنزلها علينا، ونستجيب للأوامر التي أمرنا بها. Namun agar kamu benar-benar beriman kepada Al-Quran dengan iman yang sejati, kamu harus merenungkan isi kitab ini, mengambil manfaat darinya, mempelajari makna-makna dari kata yang Allah sampaikan kepada kita, ayat-ayat yang Dia turunkan kepada kita, dan merespon perintah-perintah Allah yang diperintahkan kepada kita. فنؤمن بالله ملائكته كتبه ورسله، نؤمن بجميع الأنبياء وخاصة محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو آخر الأنبياء وهو الذي أرسل إلينا والذي نتبعه عليه الصلاة والسلام. وإيماننا به، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بأمرين، جاء أخبار عن الله سبحانه وتعالى، أخبرنا بصفات الله، أخبرنا بأن الله يحب كذا ويبغض كذا، أخبرنا بأن في يوم القيامة سيكون كذا وكذا، هذه كلها أخبار. Maka kita beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kita beriman kepada seluruh nabi dan khususnya kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir yang diutus kepada kita, dan dialah yang kita ikuti. Salawat dan salam semoga tercurah kepadanya. Dan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah karena beliau datang membawa dua hal. Yang pertama, beliau datang membawa berita-berita, yaitu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memberitahu kita tentang sifat-sifat Allah, memberitahu bahwa Allah mencintai sesuatu dan membenci sesuatu, memberitahu bahwa pada hari kiamat akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Semua ini adalah berita-berita atau kabar gaib yang beliau sampaikan. وأخبرنا بقصص في الأقوام السابقين وما شابه ذلك، هذه كلها أخبار، فنحن نؤمن بهذه الأخبار أنها حق، نصدق هذه الأخبار. وجاء بأوامر، افعلوا كذا واتركوا كذا، فنحن هذه الأوامر نستجيب لها ونمتثل لها. الرسل جميعا نعلم أنهم أهل حق، أهل صدق، جاءوا بالحق من عند الله سبحانه وتعالى، كلهم دعوا إلى الهدى. ولكن طبعا بعد ذلك حرف من الكتب ما حرف، جميع الكتب إلى القرآن حرفت وأدخل فيها. Dan Nabi Muhammad SAW memberitahu kita kisah-kisah tentang kaum-kaum terdahulu dan hal-hal lain yang semacam itu. Semua itu adalah berita, dan kita beriman bahwa berita tersebut adalah sesuatu yang benar. Kita membenarkan semua kabar itu, dan beliau juga datang membawa perintah-perintah seperti lakukan hal ini dan tinggalkan hal ini. Maka kita menyambut perintah-perintah tersebut dan menaatinya. Kita mengetahui bahwa seluruh rasul adalah orang-orang yang jujur dan pembawa kebenaran. Mereka datang dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi mengajak kepada petunjuk.
أصول الدين التي جاء بها الأنبياء أيضا دخلها التحريف بناء على تحريف الكتب وعلى ما أضافوا من عندهم، والحمد لله الذي حفظ لنا هذا الدين. Namun setelah itu memang benar kitab-kitab selain Al-Quran telah mengalami perubahan, seluruh kitab telah mengalami penyimpangan, sehingga ajaran-ajaran pokok agama yang dibawa oleh para nabi pun turut terpengaruh oleh penyimpangan tersebut, karena kitab-kitabnya telah diubah dan ditambah-tambahi oleh tangan mereka sendiri. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjaga agama ini untuk kita. واليوم الآخر، نؤمن باليوم الآخر بكل مجرياته. يعني اليوم الآخر حينما يبعث الله سبحانه وتعالى الموتى من قبورهم ويحشرهم إليه ثم يحاسبهم على الصغيرة والكبيرة، وهناك أحداث تكون في اليوم الآخر. وكذلك لكن ملخص الأمر أن هناك حساب سيكون، وهذا الحساب سيكون حسابا عدلا، ثم يدخل قوم الجنة وقوم النار. Kita mengimani hari akhir dengan segala perwujudan yang tidak nampak itu, yang berarti hari akhir ketika Allah akan membangkitkan orang-orang mati dari kubur mereka dan mengumpulkan mereka, lalu meminta pertanggungjawaban mereka, baik yang kecil maupun yang besar. Ada beberapa peristiwa lain yang terjadi pada hari akhir, tetapi intinya adalah bahwa akan ada hisab, dan hisab itu adalah hisab yang adil, dan kemudian beberapa orang akan masuk surga dan beberapa orang akan masuk neraka. وجماعة من الذين دخلوا النار اللي هم الموحدون الذين كثرت معاصيهم قد يعذبون بها سنة، سنتين، 1000 سنة، 20,000 سنة، أيا كان هذا العذاب الذي يستحقونه. ثم بعد ذلك إذا كانوا موحدين يخرجهم الله سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة. فهذا مجمل ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. Dan kelompok orang yang masuk neraka adalah orang yang bertauhid, yang dosanya banyak, mungkin disiksa selama 2 tahun, 20.000 tahun, apapun siksaan yang pantas mereka terima. Dan setelah itu, jika mereka bertauhid, Allah akan mengeluarkan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Ini adalah ringkasan dari apa yang berkaitan dengan keimanan pada hari akhir. وكذلك نؤمن بالقدر خيره وشره، نؤمن بأنه لا يكون شيء ولا ذرة من ذرات الكون تتحرك إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. لا أقول لك ورقة شجر، خلية داخل ورقة الشجر هذه لا تنمو، لا تتكاثر، لا يحدث فيها أي شيء إلا بقدر الله تبارك وتعالى. فكل شيء قدره الله وكل شيء كتبه الله عنده. فهذا مجمل ما يتعلق بإيماننا أو بإركان الإيمان. Demikian pula kita mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Kami percaya bahwa kita percaya bahwa tidak ada sesuatu apapun, tidak ada satu dzarrah di alam semesta ini yang bergerak kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya bisa mengatakan kepada Anda bahwa sel yang ada di dalam daun pohon itu tidak bertumbuh dan tidak terjadi apapun kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ringkasan apa yang menghubungkan dengan iman atau rukun iman. أما أركان الإسلام فهي 5. أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. يعني 5 هذه صارت بمثابة الأعمدة، بني عليها الإسلام، بني الإسلام على 5. Rukun Islam ada 5, sedangkan rukun iman ada 6, dan rukun Islam ada 5.
Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 rukun. Artinya ketika kelima rukun ini seperti tiang-tiang yang di atasnya bangunan Islam ini dibangun. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نحن نقول عبده ورسوله لأنه عبد وليس إلها وليس ابن إله كما يعتقد بعض الناس في أنبيائه، وأن محمدا عبده ورسوله. لماذا لا إله إلا الله؟ لماذا نقول لا إله إلا الله؟ أي ننفي لا إله، ننفي جميع الآلهة الباطلة التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى والتي قد يتخذها الإنسان، ننفيها نبطلها. لا إله إلا الله، الله هو الإله الوحيد المستحق للعبادة. Bersyahadat, yang pertama adalah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan, atau bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kami katakan hamba dan utusannya karena dia adalah hamba, bukan Tuhan, dan bukan anak Tuhan, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang terhadap para nabi, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mengapa kami mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Karena kami meniadakan semua Tuhan-Tuhan yang sia-sia yang disembah selain Allah, yang dibuat oleh manusia. Dan kami meniadakan dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. الإله ليس لا إله موجود إلا الله، بل لا إله حق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، يعني عبد هو من عبيد الله، من عباد الله، ورسول أرسله الله إلينا لينبئنا بما شاء الله سبحانه وتعالى أن ينبئنا. وإقام الصلاة، إذن أول مبنى من مباني الإيمان، أول مبنى من مباني الإسلام، أول ركن من أركان الإسلام هو الشهادتين. الركن الثاني الصلاة، إقامتها، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه هي الأركان الخمس. Ini adalah makna dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, yang berarti bahwa dia adalah hamba Allah, salah satu hamba Allah dan utusan yang diutus oleh Allah kepada kita untuk memberitahu tentang apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Dua kalimat syahadat merupakan salah satu pilar Islam atau rukun dari rukun Islam. Dan 5 rukun lainnya adalah yang kedua sholat, dan mengerjakannya, membayar zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, inilah kelima rukun tersebut. في عندنا ركنان من الخمسة إذا انهدم يهدم الدين كاملا. أنا عملت هكذا صورة، يعني إذا هدم شيء من الركنين هذين ينهدم الدين، وهما الشهادتان والصلاة. الشهادتان من أخل بهما كفر بالنبي، كفر بالله، عبد غير الله سبحانه وتعالى، هذا خارج من الدين. والصلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر. الإيمان قلنا هو قول وعمل، وذكرنا في الحديث بعض 6 أركان للإيمان. والإيمان
له شعب. Kita memiliki dua dari 5 rukun. Jadi menghancurkannya yang berarti menghancurkan seluruh agama. Saya buat gambaran seperti ini. Jika dia menghancurkan salah satu dari 2 rukun ini, maka runtuhlah agama ini. Yaitu yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat. Jika dia melalaikan keduanya, maka dia telah keluar dari agama ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Kami telah mengatakan bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan, dan kami telah menyebutkan dalam hadis beberapa dari rukun iman, dan iman memiliki banyak cabang. عدد هذه الشعب 67 شعبة، وفي رواية 70 شعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة. إيش يعني بضع؟ يعني رقم من 3 إلى 9. الإيمان 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية في صحيح مسلم: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. Jumlah cabang iman ini ada 60 cabang, dan dalam riwayat lain disebutkan 70 cabang. Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki 60 cabang. Apa arti dari bid'on? Artinya adalah angka antara 3 hingga 9. Iman ini ada 67 jumlahnya. Dan sifat malu adalah salah satu dari cabang tersebut. Dalam sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim, yang paling utama adalah ucapan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan bahaya dari jalan. Dan malu adalah bagian dari iman. هنا نفهم أن الإيمان قول لا إله إلا الله، قول مرتبط بالعقيدة، مرتبط باعتقاد القلب، وعمل، ومن هذا العمل إماطة الأذى عن الطريق. هذا عمل. الإيمان قول وعمل واعتقاد. يعني لا إله إلا الله أيضا هذه هي قول، ولكن لا يصح هذا القول دون اعتقاد ما فيه. والحياء عمل من أعمال القلب. فأعمال القلب الحياء، الحب لله سبحانه وتعالى، صدق النية وما شابه ذلك، هذا كله يعد من أعمال القلب والتي هي من الإيمان. Dari sini kita memahami bahwa iman adalah ucapan la ilaha illallah, yaitu ucapan yang terkait dengan akidah dan keyakinan hati. Iman juga terkait dengan amal perbuatan seperti menghilangkan gangguan dari jalan, yang merupakan salah satu bentuk amal. Jadi iman adalah ucapan, amal atau perbuatan, dan keyakinan. Ucapan la ilaha illallah juga merupakan suatu ucapan, namun tidak sah jika tidak diiringi dengan keyakinan yang terkandung di dalamnya. Rasa malu adalah salah satu amal hati, seperti halnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kejujuran niat, dan lain yang serupa. Semua ini termasuk dalam kategori amal hati yang merupakan bagian dari iman.
طيب، في يعني هذه إذا قرأناها النشاطات المنزلية الأفضل أن يجيب عليها الإنسان بنفسه، وفي مرجع في آخر الكتاب لمقارنة هذه الإجابات. يعني مثلا كيف نزيد إيماننا؟ طالما أننا عرفنا أن الإيمان هذا قول وعمل، طيب كيف نزيده؟ فكر في أعمال قلبية، كيف نزيده من خلال هذه الأعمال القلبية؟ كيف نزيده من خلال هذه الأعمال الجسدية؟ كيف نزيده؟ يعني ما فيه علم. Baiklah, maksudnya jika ketika kita merefleksikan amal sehari-hari, lebih baik jika orang tersebut menjawabnya sendiri. Ada jawaban di bagian akhir buku untuk membandingkan jawaban-jawaban tersebut. Sebagai contoh, bagaimana kita dapat meningkatkan iman kita. Selama kita tahu bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan, bagaimana kita dapat meningkatkannya? Bagaimana kita dapat meningkatkan keimanan tersebut? Renungkanlah atau pikirkanlah amal-amalan hati. Bagaimana kita dapat meningkatkannya melalui amalan-amalan hati itu? Bagaimana kita dapat meningkatkan melalui amalan yang nyata? Bagaimana kita dapat meningkatkannya? Ini tidak ada salahnya untuk difikirkan. ذكرنا من أركان الإيمان بالله. كيف نزيد إيماننا بالله؟ مثلا بمعرفة صفاته، بمعرفة آياته الكونية أو ما شابه ذلك. كيف نزيد إيماننا بالملائكة؟ كيف نزيد إيماننا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه يتفكر الإنسان بها. طيب، سنكتفي إلى هذا الحد، ولكي تكون هذه الدروس قصيرة وسهلة ويسيرة، ونلتقي في درس آخر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami telah menyebutkan di salah satu rukun iman adalah iman kepada Allah. Bagaimana kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah? Misalnya dengan mengetahui sifat-sifatnya, dengan mengetahui tanda-tanda kekuasaannya dan sebagainya. Bagaimana kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada para malaikat? Bagaimana kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW agar pelajaran ini menjadi singkat, mudah dan sederhana? Untuk saat ini kita cukupkan dulu dan kita akan bertemu di pelajaran yang lain. Semoga Allah memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan beberapa metode yang saya gunakan dalam proses penerjemahan tersebut, dan akan saya tampilkan dalam video ini. Untuk yang pertama adalah metode borrowing pada lafaz nu'minu billah. Nu'minu yang berarti beriman ini tetap menggunakan kata iman dan tidak dirubah menjadi kepercayaan. Begitu juga lafaz Allahu juga masih menggunakan lafaz Allah pada bahasa target. Kemudian lafaz qibala dzarikal iman ila akhir itu menggunakan expansion dan borrowing pada yang artinya perlu kita ketahui bahwa menurut ahlu sunnah. Nah, yang pertama itu dengan pemantasan dari kalimat supaya bisa dipahami pada bahasa target. Lalu untuk kata ahlu sunnah ini tetap menggunakan ahlu sunnah seperti yang berasal dari bahasa sumbernya. Lalu yakni qaulun wa amalun itu menggunakan modulation atau modulasi dengan mengubah susunan
struktur agar mudah dipahami pada bahasa target. Jadi apa maksudnya? Seperti itu. Mungkin cukup sekian video saya. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.